Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Jabarudin Adnan. Kali ini kita akan bahas untuk penarikan kesimpulan 3 premis pada bab logika matematika. Ya, langsung saja, silakan kalian simak video berikut ini sampai habis biar kalian mampu menguasainya dengan baik. Oke. Sebelumnya kita akan bahas apa itu penarikan kesimpulan. Saya ingatkan kembali ya, penarikan kesimpulan atau penalaran logis atau tes logika adalah konklusi atau kesimpulan dari beberapa premis ya, khususnya pernyataan majemuk yang saling terkait. Oke, saya ingatkan lagi, pada penarikan kesimpulan ada 3 jenis aturan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk aturan itu sendiri ya, pada aturan umum untuk penarikan kesimpulan pada premis itu ada 2. Yang pertama, setiap premis bernilai benar. Yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali ada keterangan lain. Oke, jadi intinya adalah ini ya, kalian harus memahaminya ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke soal saja ya, masuk ke contoh khusus pada penarikan kesimpulan terhadap 3 premis. Oke, contoh pertama bentuknya pilihan ganda ya. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis pertama, jika devisa negara bertambah maka pembangunan jalan berhasil. Premis kedua, jika pembangunan jalan berhasil maka distribusi barang dan jasa menjadi lancar. Premis ketiga, devisa negara bertambah. Nah, kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, jadi di sini kita butuh permisalan ya. Misalkan di sini untuk devisa negara bertambah itu sebagai P, pembangunan jalan berhasil itu sebagai Q. Nah, ini premis kedua berarti ini sebagai Q. Distribusi barang dan jasa menjadi lancar sebagai R. Devisa negara bertambah berarti P. Nah, ini sudah kita misalkan ya. Langkah pertama yaitu kita cari dulu kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua ya, dimana premis pertama itu bunyi P maka Q ya, dan premis kedua berbunyi Q maka R. Nah, dari sini konklusinya itu sesuai dengan aturan silogisme, maka sudah jelas konklusinya adalah P maka R seperti ini ya. Jika kita buatkan kalimatnya seperti ini, jika devisa negara bertambah itu P ya kan, maka distribusi barang dan jasa menjadi lancar, itu R-nya ini gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ya, selanjutnya dari kesimpulan pertama yang diperoleh maka kita pasangkan dengan premis ketiga untuk memperoleh kesimpulan kedua ya. Nah, untuk kesimpulan yang pertama akan berbunyi P maka R. Nah, sedangkan untuk premis ketiga berbunyi P. Maka dari sini kita buat konklusinya ini sesuai dengan aturan modus ponens ya, yaitu konklusinya adalah R seperti ini. Nah, R-nya adalah distribusi barang dan jasa menjadi lancar ya. Jadi kesimpulan dari premis-premis di atas adalah R. R-nya apa? R-nya itu distribusi barang dan jasa menjadi lancar seperti itu ya. Tadi jelas untuk ini adalah B ya, distribusi barang dan jasa lancar seperti ini ya, lancar. Oke, ini seharusnya jasa menjadi lancar gitu ya, ini kurang menjadi. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut. Contoh kedua, perhatikan premis-premis ini. Jika Anita mendapat A pada ujian akhir, maka Anita mendapat A untuk mata kuliah itu. Premis kedua, jika Anita mendapat A untuk mata kuliah itu, maka ia dinominasikan menerima beasiswa. Premis ketiga, Anita tidak dinominasikan menerima beasiswa. Buatlah suatu kesimpulan dari premis tersebut. Oke, kita misalkan lagi, Anita mendapat A pada ujian akhir, ya ini sebagai P. Terus Anita mendapat A untuk mata kuliah itu sebagai Q. Anita mendapat A untuk mata kuliah itu, ini berarti Q. Ia dinominasikan menerima beasiswa, ini sebagai R. Anita tidak dinominasikan, ini berarti sebagai negasi R, seperti ini ya.
Langkah pertama masih sama ya. Kita cari dulu kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua. Ya, premis 1 berbunyi P maka Q. Ya. Premis kedua berbunyi Q maka R. Nah, ini konklusinya sesuai dengan aturan silogisme ya. Jadi konklusinya berbunyi P maka R. Nah, jika dibuatkan kalimatnya menjadi seperti ini. Jika Anita mendapat H pada ujian akhir, maka ia dinominasikan menerima beasiswa. Ya, P-nya adalah ini, Anita mendapat A pada ujian akhir, ya kan? R-nya adalah ia dinominasikan menerima beasiswa seperti ini, ya. Oke, selanjutnya untuk langkah kedua, ya. Selanjutnya dari kesimpulan pertama yang diperoleh, maka kita pasangkan dengan premis ketiga untuk memperoleh kesimpulan kedua. Oke, dari kesimpulan pertama diperoleh P maka R. Sedangkan untuk premis ketiganya berbunyi negasi R. Maka konklusi dari ini kita sesuai dengan aturan modus tollens ya. Jadi konklusinya adalah negasi P. P-nya berbunyi apa? Anita mendapat A pada ujian akhir. Nah, jadi kesimpulannya ya, untuk dari 3 premis di atas atau premis tersebut adalah Anita tidak mendapat A pada ujian akhir. Nah, ya, karena negasi P. Nah, dalam P-nya ada mendapat A, berarti ini negasinya berarti Anita tidak mendapat A ya pada ujian akhir. Oke, seperti ini. Semoga ini kalian memahaminya dengan baik ya. Ini membantu buat kalian. Selanjutnya untuk contoh ketiga. Masih ini bentuknya adalah soal pilihan ganda. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Premis 1. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Premis kedua. Jika Budi tidak dapat hadiah, maka ia tidak naik kelas. Premis ketiga. Budi rajin belajar. Kesimpulan yang sah adalah. Masih sama, kita buat permisalan. Ini sebagai P. Budi rajin belajar. Dan ini sebagai Q. Ia naik kelas. Budi tidak dapat hadiah, ini sebagai R. Ia tidak naik kelas, berarti negasi dari Q. Budi rajin belajar, ini bagi P. Nah, langkah pertama masih sama, ya. Kita cari dulu kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua, ya. Premis 1 itu berbunyi P maka Q, ya, seperti ini. Sedangkan premis kedua itu R maka Q. R maka negasi Q. Nah, kita ingat kesamaan dari implikasi P maka Q setara dengan negasi Q maka negasi P, ya seperti ini. Nah, jadi untuk implikasi dari R maka negasi Q setara dengan Q maka negasi R. Nah, kita ubah dari sini ya. Berarti premis kedua kita ubah bentuk menjadi seperti ini kesamaannya. Sehingga premis kedua berbunyi Q maka negasi R. Oke, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Oke, kita cari konklusinya. Karena ini bentuknya sesuai dengan aturan silogisme, maka konklusinya berbunyi P maka negasi R. P-nya rajin belajar, R-nya itu Budi tidak dapat hadiah, karena negasi R berarti Budi dapat hadiah ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Jika Budi rajin belajar, maka Budi dapat hadiah. Gitu ya. Langkah selanjutnya yang kedua ya. Selanjutnya dari kesimpulan pertama yang diperoleh, maka kita pasangkan dengan premis ketiga untuk memperoleh kesimpulan kedua. Nah, kesimpulan pertama itu berbunyi P maka negasi R. Kita pasangkan dengan premis ketiga berbunyi P. Nah, ini konklusinya sesuai dengan aturan modus ponens. Maka konklusinya sama dengan negasi R. Nah, R-nya apa? Budi tidak dapat hadiah. Berarti negasi R-nya adalah Budi dapat hadiah. Nah, jadi kesimpulan yang sah pada ketiga premis di atas ya, premis tersebut adalah Budi dapat hadiah. Nah, Budi dapat hadiah itu B. Seperti ini. Oke. Mudah-mudahan ini membantu sekali buat kalian ya. Oke. Selanjutnya contoh keempat, masih dalam bentuk soal pilihan ganda. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Premis 1, jika hari panas maka Arya memakai topi. Premis kedua, Arya tidak memakai topi atau ia memakai payung. Premis ketiga, Arya tidak memakai payung. Nah, kesimpulan yang benar adalah, oke, sama. Kita misalkan P-nya adalah hari panas, Q-nya adalah Arya memakai topi.
Di sini Arya tidak memakai topi berarti negasi ki. Ia memakai payung berarti R. Premis ketiganya Arya tidak memakai payung berarti ini negasi dari R. Nah, dari pemisahan ini maka dapat kita tarik kesimpulannya ya. Yang pertama, langkah pertama kita cari dulu kesimpulan dari premis ke-1 dan premis kedua. Di mana premis ke-1 berbunyi P maka Q ya. Dan premis kedua berbunyi negasi Q atau R. Nah, dari sini kita manipulasi atau kita ingat kesamaan dari implikasi P maka Q ya, setara dengan negasi P atau negasi Q. Nah, jadi untuk negasi Q atau R setara dengan Q maka R. Nah, jadi untuk premis kedua berbunyi Q maka R. Nah, untuk konklusinya ya, kita dapat simpulkan ini sebagai silogisme ya. Jadi konklusinya berbunyi P maka R. Nah, seperti ini ya. Untuk kalimatnya kurang lebih seperti ini berbunyi, jika hari panas maka ia memakai payung. P-nya kan hari panas ya. R-nya adalah memakai payung. Nah, jadi jika hari panas maka ia memakai payung. Oke, langkah kedua. Selanjutnya dari kesimpulan pertama yang diperoleh, maka kita pasangkan dengan premis ketiga untuk memperoleh kesimpulan kedua. Oke, di mana kesimpulan pertama berbunyi P maka R dan untuk premis ketiga berbunyi negasi R. Maka konklusi ini sudah jelas sesuai dengan aturan modus tollens. Nah, jadi konklusinya berbunyi negasi P. Nah, P-nya apa? Hari panas. Berarti negasi P berarti hari tidak panas atau hari bukan panas gitu. Tapi yang jelas hari tidak panas ya. Jadi, kesimpulan yang benar adalah hari tidak panas gitu ya. Jadi jawabannya adalah B, hari itu tidak panas. Seperti ini ya. Oke, untuk contoh keempat ini insyaallah kalian memahaminya dengan baik karena hampir sama dengan sebelumnya ya. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin sampai sini aja ya pembahasan untuk penarikan kesimpulan 3 premis ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.